Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali. Kali ini Ibu akan membahas beberapa soal tentang kaidah pencacahan yang sudah jadi tugas sebelumnya. Nah, langsung aja ya. Soal yang pertama, seorang anak mempunyai 6 baju, 3 jaket, dan 3 celana panjang. Banyak komposisi pemakaian baju, jaket, dan celana panjang adalah. Jadi gini, untuk membedakan aturan perkalian dengan aturan penjumlahan, bedanya seperti ini. Kalau aturan penjumlahan, jadi si kejadian itu bisa berlangsung dalam n cara yang berbeda. Jadi berbeda. Tidak bisa digunakan dengan cara yang bersamaan. Tapi kalau aturan perkalian, nah kejadian ini bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan. Contohnya seperti yang nomor 1 ini. Jadi kan anak ini mempunyai 6 baju, 3 jaket, dan 3 celana panjang. Dan ini semuanya itu memungkinkan dipakai bersamaan ya, baju, jaket, dan celana panjang. Maka untuk mencari berapa komposisinya, kita tinggal mengalihkan berapa jumlah bajunya. Berarti kita bisa memilih baju dari 6 dikalikan dengan jaket ada 3 dikalikan dengan celana panjang juga ada 3, berarti sama dengan 18 kali 3 sama dengan 54 cara. Jadi kalau dibayangkan gini kan, baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, baju pertama bisa dipasangkan dengan jaket ke 1, 2, 3, ya kan? Nah, lalu baju pertama, jaket pertama bisa dipasangkan dengan celana ke-1, celana kedua, atau celana ketiga. Begitu semuanya di sini. Jadi total dari semua komposisinya itu ada 54 cara. Gitu ya. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, banyaknya bilangan 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan angka-angka tidak boleh berulang adalah sebanyak, berarti ini adalah filling slot aturan perkalian. Nah, aturan perkalian juga kan ini ada 4 ya, 4 angka yang dapat disusun, 1, 2, 3, 4. Berarti n tahap ya, n tahap cara. Berarti untuk yang pertama, 4 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah semua angka yang bisa digunakan ada 6. Berarti untuk slot pertama kita bisa isi dengan 6. Karena kita bisa memilih salah satu angka dari mulai 1 sampai dengan 6. Jumlahnya ada 6. Untuk yang slot kedua, karena tidak boleh angka yang berulang, misal di slot pertama ini terpilih angka 2, berarti 2 kan dicoret. Tidak boleh lagi digunakan di slot kedua. Berarti ada berapa angka yang bisa digunakan untuk slot kedua? Sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti slot kedua itu 5. Misal di slot kedua terpilih angka 4, berarti tinggal coret 4. Berarti slot ketiga kita bisa memilih dari berapa angka yang tersedia. Sisanya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, slot yang keempat sisanya juga dikurangi. Ini yang sudah dipakai ada 3 angka, berarti 6 dikurangi 3, 3. Lalu kita kalikan semuanya. 6 kali 5 kali 4 kali 3, berarti sama dengan 360 cara. Gitu ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Berapa banyak nomor telepon yang terdiri dari 7 angka jika angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama? Nah, di sini angka yang bisa digunakan untuk membentuk nomor telepon itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah seluruh angkanya itu ada 10 angka ya. Lalu kita akan membuat 7 angka, berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bedakan, kalau dimintanya angka berlainan ya. Berlainan artinya, kalau sudah dipakai di angka yang pertama, di slot pertama, berarti di slot kedua tidak boleh lagi ya. Tidak boleh sama.
Artinya, ketika sudah dipakai di slot pertama, maka untuk slot kedua itu harus dikurangi 1 dari ketersediaan angkanya. Nah, untuk slot pertama ada berapa angka yang bisa digunakan? Hanya 8. Kenapa 8? Karena dari 10 angka ini, untuk yang posisi pertama tidak boleh menggunakan angka 0 dan 1. Berarti jumlahnya ada 10 dikurangi 2, 8. Nah, slot kedua berapa? Sebenarnya slot kedua itu bisa menggunakan 10 angka ini, tapi karena tidak boleh sama dengan angka pertama, harus berlainan, maka dari 10 ini dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena sudah dipakai di slot pertama, jadi di sini kita tulis 9. Slot ketiga berapa? 8. Kenapa 8? Karena dari 9 angka yang ini dikurangi 1 ya. Kurangi 1. Jadi 8. Lalu di sini 7. Lalu di sini 6, 5, yang terakhir 4, slot ke-7. Kenapa 4? Karena dari 10 angka ini, 10 angka yang bisa digunakan, kita kurangi ini 6 slot angka sudah digunakan, berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Lalu kalikan 8 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 didapat sama dengan 483.840 cara. Nah, kalau nomor teleponnya boleh sama, artinya kalau boleh sama boleh kembar ya. Jadi kembar, misal di slot kedua terpilih angka 7. Nah, slot ketiga 7 lagi boleh nggak? Boleh, kalau misal syaratnya itu boleh sama. Berarti di slot yang pertama tetap ya 8, karena syaratnya itu 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi yang pertama. Slot yang kedua berapa angka yang bisa digunakan? 10, karena mulai dari 0 sampai dengan 9 bisa digunakan. Slot yang ketiga juga 10, keempat 10, kelima 10, keenam 10, dan ketujuh 10. Lalu dikalikan semuanya, berarti ada berapa cara? Ada 8 juta cara. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya, soal yang terakhir. Berapa banyak bilangan yang terbentuk yang kurang dari 1000? Ingat ya, kurang dari 1000 dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jika tidak ada angka yang berulang. Kalau tidak ada angka yang berulang, artinya tidak boleh ada angka yang sama. Yang pertama kali kalian lakukan adalah mendefinisikan kurang dari 1000. Kurang dari 1000 berarti angka yang terbentuk, bilangan yang terbentuknya itu adalah pertama satuan. Satuan berapa slot? 1 ya. Terus ada puluhan. Nah, terus ada ratusan. Ya, betul. Puluhan berarti ada 2 slot angka, ratusan ada 3 slot angka. Nah, yang satuan berapa yang bakalan terbentuk? Dari angkanya itu kan jumlah angka yang tersedia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka satuan yang terbentuk adalah 7. Ya, 7 bilangan yang terbentuk. Terus, kalau yang puluhan gimana? Kalau yang puluhan berarti untuk menempati angka puluhan kita bisa memilih dari 7 angka. Sedangkan yang menempati satuannya ada berapa angka? Ada 6. Kenapa 6? Karena tidak boleh ada angka yang berulang, sehingga ketika sudah dipakai di angka puluhan, salah satunya berarti jumlah angka dari yang semula 7 untuk yang satuannya itu hanya tersedia 6 lagi, karena sudah dipakai 1. 7 dikurangi 6, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Berarti ada berapa angka yang terbentuk? Puluhannya 7 kali 6 sama dengan 42 bilangan yang terbentuk ya. Nah, untuk ratusan bagaimana? Untuk ratusan berarti untuk slot pertama kita bisa memilih dari 7 angka, slot yang kedua dari 6 angka, slot yang ketiga dari 5 angka ya. Jadi dari awalnya 7 dikurangi 1 jadi 6, dikurangi 1 jadi 5, sama dengan 210 bilangan terbentuk. Nah, karena masing-masing itu memiliki N cara yang berbeda, ini kan yang satuan 7, yang puluhan 42, yang ratusan 210, maka ini masuk ke dalam aturan penjumlahan. Jadi, banyak bilangan yang terbentuk adalah bilangan terbentuk adalah, kalian tinggal menjumlahkan aturan penjumlahan. 7 tambah 42 tambah 210 sama dengan 259 cara.
gitu. Udah, selesai. Mudah-mudahan yang Ibu terangkan bisa kalian pahami, bisa lebih terbayangkan. Jika masih belum paham, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.